Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji komparasi statistik dengan parametrik sampel tunggal. Yang ketiga yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas uji binomial sampel tunggal, uji K-kuadrat, lalu sekarang kita membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov sampel tunggal. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan ketika sampelnya acak, datanya ordinal atau data nominal. Sedangkan untuk kategorinya itu bebas. Misal nih, ini seorang mahasiswa Fakultas Peternakan melakukan penelitian yang berkaitan dengan keinginan beternak sapi perah menurut skala usaha tertentu. Peternak yang diteliti itu 10 orang, sedangkan skala usaha yang menjadi pilihan mereka itu ada yang memelihara sapi kurang dari atau sama dengan 2 ekor, ada yang 3-4 ekor, ada 5-6 ekor, ada 7-8 ekor, dan lebih dari 8 ekor. Masing-masing skala usaha berturut-turut diberi ranking 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ini datanya ordinal ya. Peneliti menduga akan ada perbedaan dalam pemilihan skala usaha karena berkaitan dengan ketersediaan modal dan tenaga kerja serta efisiensi usaha. Nah, ini dilihat ya nih, peneliti menduga akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan, berarti tidak sama dengan ya, ada perbedaan. Maka hipotesisnya itu hipotesis nolnya, kan tadi ada 5 kategori tuh. Ada 5 ranking tuh, P1 sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan P4, sama dengan P5. Semuanya sama dengan. Nah, untuk ada perbedaan, berarti HA-nya paling sedikit ada sepasang P yang tidak sama. Jadi untuk hipotesis nolnya ini terjemahnya tidak terdapat perbedaan atau sama dengan atau sama semua. Tidak terdapat perbedaan yang sangat nyata dari para peternak dalam hal keinginan beternak sapi menurut skala usaha. Nah, karena kalau yang HA itu berarti lawannya terdapat perbedaan. Ya, lanjut. Nah, di sini ini alfanya bebas ya. Biasanya yang digunakan 0,01 atau 0,05. Nah, kebetulan pada masalah ini diminta menggunakan alfanya 0,01. Nah, statistik ujinya kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang satu sampel atau sampel tunggal. Kriteria keputusannya itu jika dihitung lebih dari atau sama dengan D tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita menggunakan tabel bantu penyelesaian. Kita akan dihitung dulu. Jadi tadi kita lihat nih skala usahanya tadi yang sapinya kurang dari sama dengan 2 ekor, ranking 1. Diurutkan ya ini maksudnya, diordinalkan. Sapi 3-4 ekor itu yang urutan kedua, 5-6 ekor urutan ketiga, 7-8 ekor urutan keempat, lalu lebih dari 8 ekor urutan kelima. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 pemilihnya yang skala usaha ini, skala usaha yang pertama itu 0 orang. Skala usaha yang kedua itu ada 1 orang, skala usaha yang ketiga ada 0 orang, skala usaha yang keempat itu ada 5 orang, dan skala usaha yang kelima itu ada 4 orang. Nah, sekarang kita akan menghitung FO-nya. Jadi ini akan menghitung peluang. FO-nya itu kita urutkan. Jadi ini kan karena datanya urutan, ini yang pertama 1, kan ini ada 5 kategori nih. Jadinya per 5, per 5, per 5, per 5, karena 5 kategori. Berarti ini urutan pertama 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, gitu ya. Nah, sedangkan untuk SN-nya, itu per-nya itu berdasarkan N-nya. Kalau FOX-nya itu kan berdasarkan kategorinya, jadinya per 5. Nah, sedangkan SN-nya, per-nya per N-nya. Kan tadi N data yang diteliti ada 10 orang. Berarti per 10, per 10, per 10, per 10. Nah, ini berdasarkan apa? Nah, pemilihnya itu kan pertama 0. 0 per 10. Yang kedua, ada 0 tambah 1. 1 per 10. Lalu 1 dijumlah ya yang bawah. Untuk yang ketiga, 0 tambah 1 tambah 0. Itu ada 1. 1 per 10. 0 tambah 1 tambah 0 tambah 5. Berarti ada 6 ya. 6 per 10. 0 tambah 1 tambah 0 tambah 5 tambah 4. Itu totalnya 10. Berarti 10 per 10. Ini untuk SN. Lalu dikurangi FO kurangi SN. Dimutlak. Jadi kalau mutlak itu hasilnya meskipun negatif nanti kalau dimutlak jadinya positif.
1/5 dikurangi 0/10 ya tetap 1/5. Atau kalau dibuat per 10 jadi 1/5 itu 2/10. 2/5 dikurangi 1/10, 2/5 itu kan sama dengan 4/10. 4/10 dikurangi 1/10 jadi 3/10. 3/5 kurangi 1/10, 3/5 itu sama dengan 6/10. 6/10 kurangi 1/10 sama dengan 5/10. 4/5 itu atau 8/10 dikurangi 6/10 itu 2/10. 5/5 atau 10/10 dikurangi 10/10, 0, gitu ya. Nah, dihitung itu adalah nilai terbesar dari mutlak f(x) min Snx. Jadi dihitung itu nilai terbesarnya. Nah, 2/10, 3/10, 5/10, 2/10, 0. Terbesarnya atau maksimalnya itu adalah 5/10. Berarti dihitungnya adalah 5/10 atau 0,5. Sedangkan di tabelnya kita lihat N-nya yang diteliti tadi ada 10 orang. Taraf nyata atau taraf signifikansinya alfanya 0,01, kita cek di D-tabel. Oke, kita cek. Tabel harga kritis D dalam tes 1 sampel Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi untuk D maksimum. Nah, tadi alfanya 0,01 ini alfanya. Sedangkan N-nya yang diteliti tadi ada 10 orang, berarti yang ini. Dengan alfa 0,01, berarti yang ini ya. Ketemunya di sini. N-nya 10 orang dengan alfa 0,01, berarti di tabelnya 0,490. Jadi ini di tabel. Dihitungnya 0,5, di tabelnya 0,490. Dihitung 0,5, di tabel 0,490. Berarti dihitungnya lebih besar daripada di tabel. Kalau dihitung lebih besar daripada di tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi ini lebih besar, berarti H0 ditolak. H0 ditolak, HA diterima. Nah, ini karena H0 ditolak, HA diterima, kesimpulannya berarti yang HA. Terdapat perbedaan yang sangat nyata dari para peternak dalam hal keinginan berternak sapi perah menurut skala usaha tertentu gitu ya. Jadi kesimpulannya ini. Udah cukup sekian. Apabila ada salah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.